Oke, selamat siang Bang. Siang Bang. Oke, kami dari Polnel Abang. Di sini kami ingin observasi sama Abang, sama ingin ada pertanyaan nanti. Boleh, Bang. Kami kedatang kami di sini, kami mau lakukan wawancara kan Bang. Iya Bang. Sini kami mau buat sebuah sistem sensor IoT yang kayak alat mengecek kelembapan atau suhu yang mana kelembapan itu yang menyebabkan sebuah jamur di properti rumah gitu. Kelembapannya itu akan mendeteksi kalau adanya jamur kelembapan pada yang tumbuh pada atap plafon rumah seperti itu, biar nggak bocor atau keropos. Nah, selama Abang menjual properti rumah, pernah nggak Abang ini mengalami konsumen menanya sama Abang atau komplain gitu? Iya, komplain sama Abang rumahnya itu ada yang berjamur gitu. Contohnya plafon rumahnya gitu. Sering Bang. Sering ya? Nah, kalau solusi dari abangnya sendiri, kalau ada konsumen yang komplain seperti itu, abangnya biasanya gimana Bang? Kalau solusi dari abang sendiri? Tanggapan saya sih dibongkar ulang Bang, terus dicek juga gentengnya. Setelah sudah dicek, baru kita pasang lagi Bang atapnya. Setelah itu kita lapisi pakai lem Bang. Supaya menghilangkan kelembapannya itu ya Bang? Itu. Nah, kalau menggantikan Bang harus mengeluarkan biaya yang besar lagi. Iya Bang. Jadi kedatangan kami di sini, kami ingin menanya sama Bang. Kami ingin membuat sebuah sensor yang dimana dia nanti dapat mengecek kelembapan dan suhu di ruangan tersebut yang menyebabkan jamur itu terjadi gitu. Jadi kami membuat sensor itu supaya jamurnya tidak ada di rumahnya gitu. Pencegahan deteksi begitu Bang. Menurut Abang, setuju nggak Bang kalau di sensornya dibuat gitu? Setuju Bang. Setuju ya? Setuju Bang. Lagi juga untuk memperingan ini kan biaya. Iya. Juga lebih efisien ya Bang. Jadi nggak perlu panggil tukang gitu. Iya Bang. Beli lagi. Nah, kalau bagian rumah. apa? Kalau bagian rumah yang sering konsumen yang ngeluh kena jamur gitu gimana? Gimana bagian mana? Biasanya bagian kamar tidur Bang, terus ruang tengah ataupun kamar mandi. Itu sering terjadi Bang, kebocoran, berjamur. Berarti nanti kalau contohnya kami udah berhasil buat sensornya Bang, ini kami bakal meletakkan sensornya itu di ini ya, di kamar gitu, di kamar mandi gitu ya. Iya yang Bang. bakal ngecek suhu gitu. Iya Bang. Satu lagi tuh. Pertanyaan tadi? Di sini. Iya. Ada lagi Bang? Oh, oke, mungkin sekian aja Bang. Boleh Bang. Makasih ya Bang. Iya Bang. Jadi kami dari kelompok 6 di proyek IoT, kali ini kami akan membuat proyek tentang persiapan pengecekan APD di ya. Dan kami akan mempresentasikan dan juga melakukan penelitian. Yang utama itu di sini, karena itu dia cuma ya plong ke lantai 9 bolong. Walaupun kita kasih tahanan, Ya. tetap aja itu nggak efektif. Yang utama itu di sini, karena itu dia cuma ya plong ke lantai 9 bolong. Walaupun kita kasih tahanan, Ya. tetap aja itu nggak efektif. Apalagi di sini kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Lembur dari jam 7 sampai jam 10. Rata-rata kalau udah jam 10 turun kan mereka pasti. Ya. Turun bisa. Kalau udah nggak ini Capek lah istilahnya, dari atas ke bawah pasti capek. dia ini ngantuk segala macam. Benar. Melek, Untuk tangganya tadi cuman satu aja Bang? Cuman satu aja tangga buat ke atasnya? ada di belakang. Ada di belakang juga? Kalau tangga nanti jadinya itu ada satu tangga. Yang nanti bakal jadi tangga satu, terus sama dua. Nah itu juga bisa. Oh iya. Kita dikasih alarm aja kalau ada pekerjaan kayak gini. Oh.
Buset tuh. Yang kita wanti-wanti sih ini, karena ini sampai lantai 5. Bukan lantai 2, 3, Iya, Bang. 4. Dan ini bakal terus dibuka terus sampai arsitektur masuk. Karena kita nggak tahu mesinnya itu masuknya kapan. Dan ini nggak bisa ditutup. Oke lah, kalau lift masih bisa ditutup kan. Iya. Nah, ini nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Sebenarnya karena ini bangunan gedung, semua bahaya. Benar. Yang utama itu di sini, karena itu dia cuma ya. Sebenarnya karena ini bangunan gedung, semua bahaya. Benar. Yang utama itu di sini, karena itu dia cuma ya plong lantai 1 atau lantai 9 bolong. Walaupun kita kasih tahanan, Ya. tetap aja itu nggak efektif. Kalau kemarin tuh sering dapat komplain warga itu barang-barang pembongkaran atas baru gitu bilang. Oh, ke rumah warga. Makanya dipasang sekat itu ya, Bang ya. Ya, ini bukan intinya itu buat nahan inilah. Kalau ada barang-barang jatuh itu nggak langsung ke warga, Oh, iya. ketahan dulu atau mungkin bisa masuk ke dalam. Lebih baiknya sih begitu. Benar. Berarti Bang, kalau untuk alat yang di daerah sini, kalau tadi kan di tiang satu sebelum di ujung, mungkin ini dipasang di tembok sebelah situ kayaknya ya, cocoknya dipasang di tembok sebelah situ. Karena kalau di tiang sini, Tapi kena ini nggak? Tutup tiang ini nggak? itu dia. Atau kalian pakai sensor aja gitu? Otaknya di sini, daerah sini. Oh iya, bisa Bang. Masalah di atas atau di mana gitu. Ya kan kalau ya siapa tahu ya, kalau pakai sensor itu kan lebih jelas gitu kan. Kalau ada pekerja Benar sih. sekat itu gimana? Karena harusnya jarak amannya itu 1 meter dari ujung. Oh, segini lah ya Bang ya. Segini, segini lah. Meter. Oke. Ini karena keterbatasan aja sih, makanya Tuh, Bang. ini cuma sampai lantai 5. Ini masih di lantai 5 nih Bang. Ini baru lantai 5. Oh, udah lantai 6. Lantai 5 ketutup semua. Oh. Bagian lantai 5. Ini udah progres berapa bulan Bang? Baru 4 bulan. Oh, baru 4 Efektif bulan. ya, 4 bulan efektif. Oh. Dan selama 4 bulan itu ada nggak sih Bang kecelakaan dari para pekerja? Banyak. Banyaknya itu lebih ke paku. Oh, paku. Ya, jadi kan karena ini pakai triplek, pasti itu dipaku kan. Iya. Nah, pas dibongkar pakunya itu, Jatuh. tripleknya itu intinya ini lah berserakan lah. Iya Bang. Biasanya si pekerja kan asal aja gitu, injek. Oh ya. Berarti itu salah satunya dia tidak memakai sepatu safety-nya ya Bang ya? Sudah pakai sepatu dia tetap. Oh, tetap kena. Karena standar pekerja itu bukan sepatu yang safety pada umumnya, boot safety namanya. Iya, iya. Jadi pokoknya tetap aman, tetap apa namanya, tetap kayak biasa kan. Iya. Cuman nggak ada platnya kalau pekerja itu. Oh. Kalau biasanya sepatu kayak gini kan dalam sini ada platnya. Iya, buat nahan si Nah, pakunya. buat nahan si pakunya. Nah, pekerja itu cuma ada ininya doang, itu ininya aja gitu. Supaya apa? Supaya amit-amit terjepit itu nggak langsung. Oh iya. Jadi kecelakaan kerja itu bukan hanya karena lalainya safety ya Bang ya? Ya, Memang musibah pun salah satu. tuh. Jadi mau kita udah memakai safety,
Kalau yang namanya hari sial nggak ada yang tahu, tetap kena bang. Sebenarnya gini nih, pekerja itu kan ya namanya manusia ya, Ya. punya ide masing-masing. Benar. Kadang-kadang itu dia punya ide, tapi dia nggak mikirin dari sisi safety-nya, dia nggak paham sisi safety-nya. Oh iya benar. Ujungnya apa? Ujungnya yang celaka ya dia sendiri kayak gitu. Tak nimpan, tak apa kayak gitu. Ini misalnya bongkaran ini, gimana cara bongkarnya? Nah itu. Ya kan? Nih, kayak gini deh. Gimana cara bongkarnya? Kalau nggak pasti jatuhin ke kita. Oh, Pasti iya. jatuhin kan? Oh. Itu balik lagi ke pekerjanya. Karena pekerja di sini apa ya? Bisa dibilang banyak yang masih muda, banyak yang sudah tua. Yang masih muda ini biasanya ngeyel nih, Pak bisa Pak, aman Pak, ini. Sudah kalau aman, coba ujung-ujung apa? Timpa. Mut, geseran labas nanti kamu. Ujung-ujungnya ketimpa. Sedangkan kalau yang tua sudah nggak kuat lagi kalau untuk manjat-manjat kayak gini gitu loh. Oh, jadi yang tugas untuk di atas itu yang muda. Kebanyakan muda. Walaupun ada yang tua ya. Ya. Cuman biasanya kalau yang udah tua udah nggak terlalu Ya. sering pakai. Nah, tujuan hadirnya kita bang dan ada inovasi buat alat K3 ini. Itu kan ada yang namanya lebih baik mencegah daripada mengobati bang. Nah, kita juga mikir dari situ, oh kayaknya ini boleh juga. Memang kelalaian itu musibah lah. Musibah itu bukan hanya dari kelalaian, tapi memang sudah ada di takdir. Tapi kan lebih baik kita mencegah seperti itu bang. Makanya kita ada inovasi seperti ini. Karena kan manusia juga tidak luput dari kesalahan kelupaan mereka kan. Seperti itu bang. Ya itu sih dari sini. Nah untuk lokasi yang rawan tadi kita sudah dapat 2 di sini bang. Ini dan sana. Selanjutnya ada lagi nggak bang? Daerah rawan sini ya. Ya. Tangga Di tangga yang itu sebelah. kan yang lubang. Oh iya. Pintu itu ya bang? Iya. Itu tangga darurat. Oh. Kan kalau kita ngeliat ke bawah, itu tangganya itu nggak ngikutin tingginya gedung. Oh nggak ngikutin? Nggak ngikutin. Sudah bahaya. Oh iya. Jadi di sini untuk tangga daruratnya dari para pekerja. Ya. Bukan tangga darurat pekerja sih, gedung. Oh dari gedung. Gedung itu kan wajib punya tangga darurat untuk Iya. peraturan sekarang kalau ada terjadi bencana alam, gempa, kebakaran, itu wajibnya pakai tangga darurat. Oh iya benar. Lift sudah pasti nggak bisa digunakan. Nah, walaupun bisa digunakan, tapi lebih berbahaya risikonya. Yang utama itu tangga darurat. Jadi kan kita tadi masih ngomongin alat safety-nya ya bang ya. Selain di sekitar proyek ini, di depan proyek pun sebelum, oh maksud abang ini sebelum masuk para pekerja tuh harus dicek dulu ya bang? Iya. Oh iya. Karena emang wajibnya pekerja itu dari kontrakan dia, Ya. mes dia, datang itu udah APD lengkap, udah helm, rompi sama sepatu. Oh iya benar. Atau helm sama sepatu aja deh. Kalau rompi kan bisa di ini kadang-kadang. Ya, itu yang wajib. Kenapa? Emang udah ada peraturan dari pemerintah. Seluruh pekerja itu wajib APD pas di depan proyek. Jadi pas dia selesai juga si APD juga wajib dibawa lagi ke kontrak mereka gitu. Nah, dari abangnya sendiri kan K3 ya bang? Nah ini pas banget nih bang. K3 yang abang jalan ini kan termasuk safety-nya ya bang? Abang kan pasti nggak bisa mantau selama 24 jam atau selama pekerjaan ini tukangnya itu satu persatu kan bang? Ya benar.
pasti K3 di tempat kerja pun tidak terlalu banyak. Makanya kurang pantauan untuk si para pekerjanya. Benar. Efisien dari alat ini salah satunya untuk membantu abang tadi agar dia bisa memantau para pekerjanya setelah istirahat, dia masih mengenakan APD yang lengkap, APD lengkap. seperti itu. Karena mereka sering menyepelekan ya itu tadi helm sama sepatu. Benar. Jadi amit-amit ada kejadian baru tuh mereka pada lengkap semua, biasanya kayak gitu. Tunggu Ya. ada musibah dulu ya. Bener ya, selayaknya kita lah. Ya. Ibaratnya kita pakai ngeliat apa, bawa motor Heeh. nggak pakai helm biasa aja, Ya. tapi ngeliat orang kecelakaan pakai helm Langsung- palanya penyet, pasti kan langsung aduh gua nggak pakai helm lagi gitu. Iya, Pasti benar. pikiran. Panik di dianya. Nah, Ini untuk lokasi sudah. Terus selanjutnya pertanyaan ke tukang apa ke abangnya? Hah? Ke abangnya ya, Ke abang. bisa mau ganggu. Boleh. Ya. Gantian nih. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Salah satunya itu, kalau menurut abangnya sendiri, ini kan kita kan dengan kemajuan teknologi IoT ini, kan pastinya selalu berkembang. Nah, mau gak mau pekerjaan seperti ini juga itu harus mengikuti kerelevansiannya teknologi IoT ini, bang. Menurut abang sendiri, kalau teknologi IoT ini yang tadi kita bangun itu tentang sensor K3 itu, kalau dikombinasikan dengan pekerjaan proyek seperti ini, itu menurut abang sendiri cocok gak, bang? kalau untuk IoT penerapannya ya terutama itu sangat cocok di sini. Kenapa? Karena balik lagi kita sebagai manusia nggak selamanya standby di sini gitu. Dan dari project IoT itu sendiri apa ya? Itu memudahkan kita juga untuk pelaporan dan penertiban dari pekerja itu sendiri. Karena di beberapa proyek kalau pekerja nggak ada APD itu pasti disuruh keluar. Ada contohnya di ini Grand Mercure, dia nggak pakai body harness saja langsung keluar, langsung langsung dipecat istilahnya kayak gitu. Sedangkan balik lagi K3 itu tidak banyak. Dari peraturan pemerintah itu 1/40 idealnya. Misalnya ada 200 pekerja, itu idealnya berarti 5 safety. Ada 100 pekerja, idealnya itu adalah 3 safety. Dan di beberapa proyek pemerintahan swasta itu kebanyakan satu safety itu cuma ada 100 pekerja itu cuma ada satu safety gitu. Dikit sekali, bang. Nah makanya itu, sedangkan untuk satu orang ngawasin 100 orang itu susah banget. Kalau ada IoT itu bisa mempermudah terhadap apa usia ketiga itu. Lengkapan APD. Saya ada satu pertanyaan lagi, bang. Kan ini kan semisal sudah tahap akhir, sensor K3-nya benar-benar sudah jadi. Menurut abang sendiri ini sensor ini membantu mengurangi resiko kecelakaan atau terutama dalam konteks proyeksi konstruksi itu benar-benar bisa membantu meringankan pekerjaan tadi itu seperti mengecek alat-alat kelengkapan APD itu, atau masih ada kemungkinan ada kelalaian, bang? Kalau menurut abang sendiri? Kalau kelalaian itu sudah pasti, karena kita apa ya ya selayaknya mesin itu kan pasti ada apa ya capeknya, ada istilahnya butuh perawatan gitu. Nah langkah lebih baiknya kalaupun menciptakan alat yang pertama itu harus simple, perawatannya nggak terlalu nggak terlalu ribet lah. Iya, bang. Dan banyak orang kalau bisa yang bisa membantu untuk mengembangkan lagi proyek itu. Misalnya awalnya cuma APD aja bisa beda lagi gitu, berkembang lagi gitu. Jadi selain dari sensor K3 itu ada pentingnya juga kesadaran dari diri masing-masing. Benar. ya, Bang? Benar, itu yang terutama, itu lebih ke sikap para pekerjanya aja sih. Lebih ke apa ya?
budaya pekerjanya ditingkatkan lagi. Yang abang maksud seperti mesin itu kayak manusia tuh bisa error juga ya? Benar, Error human. benar, bisa capek, bisa Iya. apa kayak gitu kan. Cuman kalau apalagi ini mesin ya, intinya kalau bisa perawatannya seminim mungkin. Oh iya. Dan harus ya kan, apalagi kalian nih pasti kan akan terus berkembang lagi tuh, alat-alat segala macam. Itu lebih baik. Lagi? Udah. Baik bang, ini terima kasih banyak atas kunjungannya yang diterima dengan baik oleh abangnya dan rekan-rekan abangnya. Kami selaku mahasiswa berterima kasih banyak ke abangnya dan teman-teman. Sekian mungkin dari kami, dan mohon maaf bang kalau ada salah kata dari kami karena kami pun manusia bang. Ya, Jadi bukan hanya pekerja di sini yang dapat kesalahan juga, tapi di luar pun masih ada ya. kesalahan. Kan orang luar juga mencari kesalahan. Terima kasih ya bang ya. Ya, sama-sama. Dokumentasi dulu guys. Iya. Terima kasih. Kalau memang proyek kalian jadi, boleh tuh dicoba di sini. Ayo bang, kasih ya bang. Karena kalian juga nggak perlu cari tempat lain. Dan proyek di sini banyak. Sekian presentasi dan penelitian kami akhiri. Wassalamualaikum